Jumpa lagi dengan saya Diana, trader support PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini saya akan membuat video bersama Pak Ben membahas tentang cara pemesanan EA custom di MT4 dan MT5 di PPI yang baik dan benar. Pak, apa itu jasa pembuatan robot di PPI, Pak? Oke, jasa pembuatan robot. Nah, tentu di sini robotnya robot trading ya untuk platform MetaTrader 4 maupun 5. Nah, jadi kita akan membuat sebuah tool yang akan menganalisa sebuah pergerakan harga dan akan memprediksi potensi ke depannya dengan pola-pola perhitungan matematis atau strategi dari indikator-indikator sebelumnya, Mbak. Jadi bisa katakan jasa pembuatan tools atau auto trading yang dapat mengeksekusi otomatis order, otomatis menganalisa, mengotomatis semua order kita secara real time. Jadi kita akan bikin sebuah program yang dapat digunakan oleh trader di platform MetaTrader 4 maupun 5 untuk trading secara otomatis. Jadi memang kita membuat tentunya di sini ya strateginya, permintaannya daripada klien. Nah, video ini akan berguna bagi pemesan robot kalau mereka memberikan sebuah keterangan yang detail, yang jelas, sehingga kepuasan mereka, keakurasian development kami akan memberikan solusi terbaik atas mereka. Karena dalam pembuatan robot ini memang tidaklah mudah sebenarnya, Mbak ya, tidak mudah, dan juga untuk bisa mencapai kesepakatan atau tingkat kepuasan klien itu yang kami utamakan. Jadi memang di sini kami sangat konsen untuk menganalisa seluruh dari klien seperti itu. Jadi tahu ya, sebuah jasa pembuatan robot trading yang akan kami buat sesuai dengan permintaan dari klien seperti itu. Kenapa trader harus membutuhkan robot, Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus. Apakah robot dibutuhkan? Ya, bagi yang merasa sudah membutuhkan. Bagi yang masih belum merasa membutuhkan, ya tentu tidak akan membuat robot. Nah, biasanya para trader yang setelah trading benar-benar trading secara serius, dia akan mengalami kelelahan. Kenapa? Karena dia punya rules, bukan tebak-tebakan. Seorang trader yang sudah trading, dia sudah menerima konsekuensi strateginya. Dia sudah memahami bahwa strategi dia bisa mengalami kekalahan dan kerugian. Namun setelah dicoba dalam beberapa waktu, ternyata keuntungannya misalnya 70%, kerugiannya 30%. Jadi ya tentunya masih ada profitnya. Nah, karena eksekusinya bersifat statik atau jelas, bukan juga statik ya, maksudnya cara mengeksekusi ordernya atau cara menganalisanya sudah paten, sudah jelas, bukan lagi cap-cip-cup. Dia merasa, kenapa saya harus secara manual? Jam 2 pagi saya harus ngecek market chart, apakah sudah tereksekusi, ya kan? Ya. Nah, tentu setelah mengalami kelelahan akan berpikir, kenapa pola yang sama, pola matematik, ini pola matematis, kenapa tidak dieksekusi dengan cara otomatis? Kenapa saya harus memantau sebuah pergerakan tren yang sebenarnya memiliki nilai matematis? Tentu dia akan membutuhkan, harusnya ngapain saya harus bangun jam 3 pagi atau jam sesi Australia subuh-subuh dia udah trading, ada Mbak. Jadi scalpingan subuh-subuh ya, jam 3:30 pagi dia udah bangun gitu. Bagus juga sih bangun pagi, tapi enggak juga, dia begadang nungguin sampai jam 3:30 pagi baru eksekusi. Kenapa? Dia ingin buka ketika sesi peralihan dari sesi Amerika ke sesi Australia. Dia scalping di situ, di sesi Australia dia scalping, yang zaman dulu begitu. Nah, padahal strategi sama. Kenapa nggak dibuat menjadi otomatis? Akhirnya mulai, ya kan? Jadi seorang trader yang memang sudah jelas strateginya dan merasa strategi ini adalah strategi matematis yang dapat diprogramming, apa salahnya? Untuk menikmati trading yang lebih nyaman, buatnya dengan EA, dengan rules, harus jelas rulesnya. Kalau mau trading jam sesi Australia, ya kami akan ada rules untuk jamnya, harinya, kita bisa masukin input fiturnya. Jadi memang kebutuhannya tentu adalah kebutuhan para trader yang sudah membutuhkannya, yang sudah tahu manfaatnya. Seperti itu sih Mbak. Jadi artinya menerapkan sebuah strategi yang klien atau trader sudah miliki yang secara manual ingin menjadi otomatis. Itu alasannya. Dari strategi manual ingin diotomatisasikan agar hidupnya lebih nyaman gitu loh Mbak. Trading lebih nyaman, dia pun lebih bebas gitu, nggak perlu harus kalau istilahnya itu istilah leluconnya gini lah, nungguin lilin gitu Mbak, ya kan, nungguin lilin gitu. Nggak perlu lagi nungguin lilin. Memang seorang trader memang nungguin lilin, candle,
Ya candle disebut lilin, ya, nungguin lilin, jagain lilin gitu. Kayak jadi kenapa seorang trader membutuhkan EA, pembuatan EA ya karena memang ingin mengotomatisasikan cara-cara manual ke cara-cara otomatis dengan rules atau rumusan matematis yang jelas. Seperti itu sih Mbak. Oke. Bagaimana cara pesan robot di PPI dan harganya berapa Pak untuk robot pemasaran robotnya? Oke. Cara pesan robot PPI tentu di websitenya Mbak ya. Iya. Di websitenya kalau kita lihat di sini di alamat pelatihanprofitinternational.com, lalu di bagian produk ya, lalu di bagian tools ada di sini namanya jasa pembuatan expert advisor ya, pembuatan expert advisor ini dia ya. Yep. Nah setelah dibuka, ini tampilannya. Nah cara tentu di websitenya bisa ya melalui website. Nah tentu di sini juga ada kontaknya Mbak. Di sini ada kontak trader support. Ada kalau kita lihat kontaknya di sini di bawah. Untuk lebih jelasnya ya tentu hubungin saja kontaknya. Nah ini nomor telepon kami ya. Nomor alamatnya jelas di wilayah Citra Raya dulu. Ya artinya di sini kami developer yang sesungguhnya sebuah perusahaan developer robot trading atau MetaTrader. Nah, kita beralamat di wilayah Tangerang sih Mbak, Citra Raya, di bilangan Citra Raya, ini alamatnya. Ya, jadi teman-teman yang mau datang pun mau dari luar kota bisa ya, kalau mau datang juga boleh. Dan jam operasionalnya dari hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Sabtu Minggu libur. Nah, ini kontak nomor telepon kami ya. Ini email kami ya. Ini jelas pelatihanprofitinternational@gmail.com. Ya, ini telepon kantor. Untuk menghubungi salah satu daripada trader support kami, yaitu cara misalnya gitu Mbak, hubungin kantor atau hubungin salah satu trader support kami. Oke, jadi cara pemesanan sangat gampang, langsung saja akses websitenya, lalu hubungi kantor kami, ya tadi melalui email, melalui nomor telepon bisa ada, mau datang juga bisa ada, jelas alamatnya, jadi gak usah khawatir Mbak ya, alamatnya jelas tuh, ya alamatnya jelas, di peta juga ada, ya ini alamatnya jelas, alamat kantor kami jelas. Teleponnya juga jelas, ada email juga jelas ya. Lalu bisa juga langsung menghubungi Mbak Diana ya. Mbak Diana di nomor 0896 7395 9132. Nah, tentunya di sini cukup lengkap Mbak ya. Artinya sudah tahu bagaimana mengakses artinya PT Pelatihan Profit International. Silakan hubungi Mbak Diana dan juga kantor kami. Cara pemasaran EA yang baik dan benar itu gimana ya Pak? Nah, ini dia yang terpenting daripada jasa pembuatan EA. Kenapa? Karena kami di sini memiliki standar kualitas, Mbak. Artinya kepuasan daripada klien. Karena untuk mencapai klien sampai puas, menerima dan puas jasa pembuatan robot itu tidaklah mudah. Ya, artinya kita akan memberikan revisi juga, review juga. Tentu ini diawali dari awalnya, Mbak. Ya. Kenapa? Untuk menghindari masalah-masalah perbedaan-perbedaan interpretasi, tentu proses awal sangat penting. Contohnya begini, kalau kita setelah menghubungi perusahaan kami, lalu menunjuk salah satu trader support, mulai menceritakan keinginannya, robotnya jenisnya apa, strateginya apa. Nah, strategi inilah kunci daripada development robot. Strategi harus jelas, Mbak. Ya, nah kebanyakan yang memesan robot dia memberikan strategi yang bisa dikatakan membutuhkan penafsiran, tidak menggunakan formula-formula matematik. Nah kalau formula matematik dibanding ya kan, ada pembanding lebih besar, lebih kecil, crossover, cross down sama dengan ya ada nilai matematis yang pasti. Namun biasanya klien hanya bercerita, namun kami harus menafsir. Nah kadang penafsiran ini bisa berbeda. Meskipun kami sudah 10 tahun lebih dalam hal developer, tetapi penafsiran yang kami tafsir bisa berbeda. Nah diharapkan tentu strategi yang disusun oleh klien harus jelas, kalau bisa dalam bentuk format pembanding, Mbak. Ada nilai matematik. Contoh seperti ini ya, kita lihat. Oke, contoh kasus. Ini dia. Contoh kasus daripada klien kami, ya ini sebenarnya sederhana sekali, ya. Contoh rulesnya ini, close candle H1, artinya ini candle close di time frame H1, ya. Setelah meninggalkan area oversold WPR, ya William, dengan candle bullish engulfing. Nah, di sini kami harus menerjemahkan, ya, candle close telah meninggalkan, berarti telah beralih arah
atau berubah arah, tidak melanjut. Nah, kalau dalam trading Mbak, ada kalau istilah meninggalkan, tidak meneruskan, berarti berbalik arah. Tren penurunan tercipta support, dia nggak tembus, maka ada support. Meninggalkan, nah biasanya tahanan bawah support terbentuk, maka meninggalkan tren penurunan, dia ada tren kenaikan. Nah, tentu di sini kita bisa menafsir. Bagaimana caranya menginterpretasikan, menafsir bahwa candle atau tren telah membentuk support atau meninggalkan. Bisa dengan cara dengan cara nilai terbentuknya nilai support, berarti tren sudah nggak berlanjut ke bawah, atau nilai resisten nggak berlanjut ke atas, balik ke bawah, berarti reversal. Nah, ini kita harus interpretasikan, kita terjemahkan. Bisa salah nggak? Bisa saja salah atau nggak cocok. Kenapa? Karena menafsir reversal ada banyak cara. Apakah dengan cara support? Terbentuknya support berarti itu candle telah meninggalkan atau tren telah meninggalkan tren sebelumnya. Atau dengan cara formasi candle, misalnya kalau tren penurunan, anggaplah saat ini tren penurunan lalu meninggalkan. Anggaplah ini candle 0. Kita hitung lagi candle 0, candle 1, candle 2. Berarti candle 0 kalau ini tren pembalikan dari arah dari bawah ke atas ya, berarti beli di bawah. Berarti tren 0, candle 0 lebih besar daripada candle 2. Nah, kalau kita lihat di sini seperti ini, ya. Akhirnya bisa banyak cara kita menginterpretasikan kata meninggalkan. Candle 0 ini kondisi buy, Mbak. Candle 0 telah meninggalkan candle close 2. 0 saat ini lebih tinggi daripada candle 2. Dan candle 4, anggaplah nih 2, 3, 4, dan candle 4 lebih besar daripada candle 2. Jadi sebelumnya tren itu turun, lalu udah naik. Nah, itu bisa dengan cara pola hitung candle atau dengan pola pattern. Ya, pola pattern, misalnya pattern apa? Misalnya hammer atau doji, macam-macam. Nah, jadi namun di sini tidak memberikan keterangan lain, berarti dengan pola candle telah meninggalkan. Nah, kami menerjemahkan. Apakah ini cocok? Belum tentu. Nah, disarankan ya klien menuliskan strategi dalam bentuk formula matematis seperti ini, Mbak. Ya, candle tahulah candle 0 adalah candle saat ini yang belum closing sebenarnya. Candle close 0. Candle close 0 sebenarnya belum closing. Yang sebut candle close itu adalah candle close 1. Yang ada kalau candle 0 di sini memang nilainya close tapi belum close sebenarnya. Nanti ketika close baru ada atau berganti arah, tapi nggak apa. Di sini kita sebut candle close 0 karena kita hitung dari candle close. Ini dia. Apakah ini cocok? Belum tentu. Nah, seandainya klien tidak memberikan sebuah kalimat seperti ini, close candle H1 telah meninggalkan, ya, artinya ada kondisi kedua, tapi kita harus menerjemahkan dulu, Mbak, kata meninggalkan, pola, cara candle meninggalkan. Meninggalkan apa? Itu nanti dulu. Pola atau cara menerjemahkan dari sebuah kalimat menjadi sebuah programming, ya. Kenapa? Programming pun nanti dalam bentuk matematis tidak seperti ini, Mbak. Ini lebih rumit lagi, Mbak, ya. Lebih rumit lagi, namun minimal ada nilai matematis pembandingnya. Kok ini kan jelas, Mbak. Ya. Coba terjemahkan seperti ini lebih mudah, tidak ada bias, pasti akan akurat. Nah, bagi teman-teman trader yang ingin membuat robot, usahakan ya dalam bentuk formula seperti ini, dalam formula matematis, bukan dengan kalimat-kalimat puisi atau kalimat-kalimat yang bersifat multitafsir. Kenapa? Jelas itu non matematis. Tapi kalau kalimat matematis seperti ini ada pembanding, ya. Candle close 0 lebih besar candle close 2, jelas, ya. WPR lebih besar sama dengan daripada WPR level buy. WPR 0 lebih besar daripada WPR 3. Bull candle lebih besar daripada 2 pip. Nah, ini kami bisa saja menginterpretasi seperti ini dengan cara daripada rule pertama. Apakah sama? Belum tentu. Kenapa? Nah, disinilah awal daripada pembuatan robot diusahakan dengan cara matematis, Mbak. Kalau ini multitafsir, Mbak, ya, ini multitafsir. Kenapa? Bisa saja saya membuat cara meninggalkan area oversold, berarti terbentuknya support. Tapi di sini nggak terbentuk support. Nah, itulah saya bilang ada banyak multitafsir yang akan terjadi. Nah, lebih bagus di sini kasih keterangan ketika ya harga sudah terbentuk support, ya. Lalu candle
candle close 0 lebih besar daripada candle close 2 misalnya. Sudah terbentuk support, candle saat ini lebih besar, berarti reversal buy, dari turun naik buy atau sebaliknya, ya kan? Nah, itu lebih jelas, Mbak. Ya, usahakan kirimlah dalam bentuk rule yang matematis. Ini contoh seperti ini. Ya. Atau juga yang ada lebih kompleks seperti ini. Candle close 0 cross up, cross over dengan EMA fast period. Ada parameternya. Ya, parameternya bisa dirubah-rubah, fast period mau berapa bisa dirubah. N, nah ini kondisi boolean N, candle close 4 cross up juga dengan EMA slow. Ada 2 cross up di apa? Ya, seperti itu. Namun di situ juga ada, Mbak, ada kondisi di mana tidak mungkin berbarengan. Pak, saya mau ketika ini cross, nggak bisa, Pak. Ketika ini cross belum tentu yang ini cross. Tapi kalau Bapak akhirnya harus menunggu cross, berarti ada jeda waktu. Nah, kadang klien kurang memahami bahwa candle itu dapat berubah. Apa yang terjadi crossover di M30 belum tentu crossover di H1. Tapi kalau mau berbarengan H1 crossover, M30 crossover dengan kondisi yang sama, kadang susah terjadi. Nah, solusinya apa? Solusinya dengan after pass. Wait after pass. Jadi apa? Robot bisa menunggu satu kondisi tereksekusi dulu, baru dia pindah lagi. Kalau N itu berbarengan, Mbak. Kalau N 1 dan 2 baru eksekusi. Kalau OR ini atau ini, manapun bisa. Atau berlanjut. Ini eksekusi dulu, tunggu wait, ya. Waiting after pass, tunggu baru kedua, bisa juga. Ya. Jadi artinya di sini kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhana matematis. Ya. Ya tentu seorang trader harus tahu lah candle close itu apa, ya, harus bisa minimal seperti ini. Ini paling sederhana, ya. Paling sederhana. Nah, kalau ini begini nulisnya, Mbak, 100% sama dengan yang diminta. Ya. Kalau bentuk matematis, tapi ketika dia bukan bentuk matematis, di sini akan banyak tafsir. Makanya di sini apa solusinya jadinya? Pak, saya nggak ngerti cara atau saya nggak mau repot, nggak ngerti saya, Pak, gitu-gituan. Apa solusinya? Screen video, screen recorder. Ya. Caranya apa? Screen recorder. Tentunya Pak, saya nggak punya program screen recorder. Ada yang gratisan. Buka aja Google, ya. Nih seperti ini. Buka Google, ketik free screen recording software VC misalnya. Ya, akan muncul di sini ada Bandicam. Nah, Bandicam yang gratisan juga ada kok. Berapa jam lah, lumayan lah ya. Tinggal install, record. Ada juga program di sini, saya pakai yang ini nih. Pakai yang punya di Microsoft Store, Get Ultra Screen Recorder seperti ini nih, Pak. Nah, ini gratisan dari Microsoft tuh, dari Microsoft Store. Tinggal download, udah open. Nah, record lah, ini lagi download. Nah, ini dia, ya, seperti itu. Kalau di handphone, di handphone ada banyak lah ya, screen recorder banyak sekali. Nah, di komputer yang gratisan juga ada. Nah, setelah kita mendownload software buat record screen komputer kita, Pak, saya nggak punya komputer, ya boleh juga sih di handphone. Namun kalau di handphone, ya tolong di-drag aja ke belakang. Kami mau lihat kondisi sedang turun, sedang naik, ya. Nah, boleh juga sih di handphone, tapi lebih enak di komputer. Lebih jelas, lebih lebar, ya kita lebih bisa detail dan juga ya tentunya lebih akurat sih. Tapi kalau emang harus di handphone bisa. Yang penting intinya adalah ceritakan secara detail. Kenapa menunggu? Belum eksekusi nih, Pak, belum ada order. Tunggu, Pak, ya, belum mencapai. Nggak apa-apa. Screen pause di handphone ataupun di sini, ya. Tunggu nanti ketika berubah atau batal atau wah pas lagi eksekusi. Udah, ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita menginstal aplikasi screen recorder di komputer ataupun di handphone, kita buka platformnya, MetaTrader 4 maupun 5 yang kita gunakan, ya kan. Tentu dalam pembuatan robot di sini ada MT4, MT5 ataupun dua-duanya, Mbak. Karena kita dalam developmentnya adalah MT5 sebenarnya. Karena MT5 adalah program yang cukup canggih dan cukup stabil, baik itu histori datanya, baik itu juga untuk optimisasi strategi, karena ada multi thread, multi currency, dan juga ada real tick. Itulah kelebihan MT5. Nah, tentu kita development di MT5 ya, biar lebih lebih mudah dan lebih canggih. Nah, setelah itu kita buka platformnya, kita pasang indikatornya, misalnya ya, indikator William WPR. Nah, gini, insert indikator. Nah, cari yang ini di bagian osilator. Nah, inilah William
percentage ya, artinya ini ya. Saya gunakan WPR, lalu gunakan apa lagi? Stokastik misalnya. Udah, misal insert ya kan, indikator, osilator, stokastik. Nah, ini dia. Ya kan? Saya mau ingin buat robot sebelum membeli, tapi sebelumnya harus mengalami nilai oversold misalnya. Yaitu dengan cara melihat bahwa harga pernah turun dengan cara ketika WPR melakukan cross down di level minus 26, tunggu ya kan, tunggu sampai dia terbentuk bahwa dia turun-turun, silahkan sampai dia terbentuk cross up. Jadi teman-teman membuat robot di PPI itu standarnya sangat tinggi sekali. Ya, robot yang memiliki fitur-fitur yang memang sangat berkualitas, berbeda dengan robot-robot lainnya.